Halo teman-teman, selamat bertemu kembali di Onese Channel. Kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan list view ya dengan Flutter ya. Jadi contohnya nanti teman-teman seperti ini, hasilnya outputnya seperti ini yang akan kita buat, di mana ada beberapa item yang akan kita ini daftar ya, daftar si mahasiswa ini misalnya kita tampilkan dalam bentuk list view. Oke, jadi nanti bentuknya seperti ini ya teman-teman. Di sini ada title atau judul ya, judul dari itemnya. Kemudian di bawahnya juga ada tulisan seperti ini yang kecil atau disebut dengan subtitle ya. Ini. Kemudian di sini ada leading ya dalam bentuk icon avatar. Kemudian ada juga di sini icon ya, trailingnya. Tapi ini dalam bentuk tombol sehingga nanti kalau ini kita klik misalnya, maka kita berikan event untuk menampilkan halaman yang lain. Ini tombol backnya bisa kita kembalikan ke halaman yang tadi. Oke, seperti ini nanti yang akan kita buat. Langsung saja silakan buat project baru. Ini mungkin saya close dulu ya, saya hapus semua coding ini. Oke, kemudian langsung saja di main.dat kita akan ketik codingnya di sini. Oke, seperti biasa ya, kita akan mengimport referensi material datnya. Kemudian kita tambahkan sebuah constructor void main. Nah, di sini akan kita isi dengan nama kelas material app yang akan kita panggil pada saat project kita jalankan di emulator. Katakan saja saya buat namanya di sini halaman material app, halaman material. Oke, saya buat saja seperti ini, halaman material. Kemudian titik koma. Nah, ini masih di garis bawahi merah karena memang kelasnya belum ada. Ini hanya nama kelasnya. Oleh karena itu kita buat nama kelasnya seperti biasa, kita buat st untuk menampilkan pilihan dari widgetnya ya, jenis dari widgetnya. Jadi kita gunakan di sini stateful ya, karena nanti di dalam project kita ini ada perubahan-perubahan dari halamannya. Oke, nama kelasnya tadi sudah kita buat di sini, halaman material. Kita buat di sini halaman material. Kemudian di bagian widget returnnya, ini kontainer ini kita ganti dengan material app. Oke, di dalam material app-nya kita bisa memberikan title ya, seperti ini di atas, title dari project kita. Tinggal kita buat title, kemudian titelnya kita tuliskan di sini dalam bentuk string. Kita buat saja latihan list view ya, seperti ini. Oke, kemudian si material app ini juga dia membutuhkan ini ya, home. Home ini artinya kita akan menuliskan di sini nama kelas dari desain scaffold kita nanti. Jadi atau nama kelas dari scaffold kita. Jadi katakan kita buat nama kelasnya di sini desain halaman desain ya, kita buat saja halaman desain. Ya, seperti ini kelas kita buat buka kurung tutup kurung seperti ini. Oke, seperti ini. Jadi ada dua item ya yang kita cantumkan di bagian material app-nya. Di sini kita buat konstanta ya supaya nanti tidak error. Oke, ini masih di garis bawahi merah ya. Ini masih di garis bawahi merah karena memang kelasnya belum ada ya, seperti ini tadi ya, saat kita buat nama kelas dari material app-nya karena belum ada, maka ini pasti warna merah ya, dibuat error. Oleh karena itu maka kita buat kelasnya seperti tadi, kita tampilkan perintah pemilihan widget dari jenis dari widgetnya. Kita gunakan saja yang full ya, stateful. Kita buat di sini nama kelas untuk scaffoldnya halaman desain seperti yang kita buat tadi di sini. Oke, kita samakan ya cara penulisannya. Kemudian di bagian widget ya, bagian returnnya ini kita ganti dengan scaffold. Oke, di dalam scaffold kita bisa menuliskan atau membuat app bar ya, seperti ini. Berarti tinggal kita buat di sini app bar. Kita gunakan widget app bar ya, seperti ini. Kemudian di dalam app bar ini kita buat backgroundnya ya, background. Colornya kita buat warna merah lah seperti, atau biru lah misalnya, blue ya, atau green, terserah nanti warna apa saja. Kemudian kita bisa memberikan tulisannya di dalam app bar ini ya,
Berarti kita gunakan perintah title, kemudian kita gunakan widget text. Oke ya, kita memberikan titelnya dengan menggunakan widget text. Tulisan apa yang kita tampilkan? Kita buat seperti ini, contoh list view. Oke, kita buat saja di sini contoh list view. Ya, gampang ya. Oke, seperti ini. Kita mungkin boleh tambahkan konstruktornya di sini, const, supaya hilang garis birunya. Oke, kalau sudah seperti ini, tinggal kita nanti buat listnya yang ini tadi. Oke, nanti kalau kita jalankan ini ya, kalau kita jalankan, nanti yang ada hanya ini ya, apa namanya? Hanya app barnya ini ya yang masih ada. Oke ya. Oke, coba kita jalankan dulu ini. Kita tinggal Ctrl Save, Ctrl S ya, tekan Ctrl S, kemudian nanti akan dijalankan di emulatornya. Oke, kita lihat hasilnya dulu yang sudah kita buat ini. Tadi kita sudah buat app barnya ya dengan warna biru, kemudian kita buat title di app barnya itu contoh list view. Kita lihat hasilnya nanti di emulator kita. Oke, ini sudah ada ya. Nah, sekarang kita buat listnya. Nah, di video tutorial ini saya gunakan untuk menampilkan listnya itu saya gunakan list view builder ya. Nanti kita bisa menggunakan list view juga, tapi di sini saya gunakan list view builder. Oke, kita tambahkan di bawah e-barnya ini body. Oke, body di sini ya, di bawah e-barnya ya, bawah e-bar ini. Nah, kita akan menambahkan list view di bagian bodinya. Oke, body seperti ini, kemudian di body ini kita buat list view. Tapi list view yang kita gunakan adalah list view builder. Yang ini. Sehingga kalau kita gunakan list view builder ini, dia butuhkan kita akan membuat item buildernya, gitu ya. Nah, perbedaannya kalau list view biasa dia tidak perlu membutuhkan item builder ini. Tapi kalau kita gunakan list view builder ini, kita harus mendeklarasikan item-item yang kita tampilkan di dalam list itu di dalam sebuah variabel berbentuk array. Gitu ya. Jadi sebelum kita lanjutkan ini, kita deklarasikan dulu variabelnya itu dalam bentuk array. Kita letakkannya di sini. Ya, ini tadi scaffold. Kemudian di atasnya ada class state-nya ya, yang ini. Kita letakkannya di sini. Ini kita turunkan dan kita deklarasikan variabelnya di bagian ini. Oke, jadi caranya bagaimana? Kita buat di sini jenisnya adalah final, kemudian tipenya adalah list. Kemudian nama variabelnya kita buat saja mahasiswa. Lalu kemudian untuk mengisinya tinggal kita buat sama dengan kemudian kurung siku ya, seperti ini. Ini simbol dari array ya, kemudian titik koma. Ini kurung siku, ini buka kurung siku kemudian tutup kurung siku, ini simbol dari array. Lalu kita isi dari arraynya ya, record dari arraynya tadi nama-nama mahasiswa. Karena ini kita inginkan untuk menampung nama-nama mahasiswa atau daftar mahasiswa, maka kita isi dengan nama-nama mahasiswa. Contoh ya, kita buat Budi, kemudian Agus. Nanti teman-teman boleh ganti dengan yang lain ya. Ini kalau bisa agak banyak ya, supaya nanti isinya itu atau tulisannya itu bisa melebihi satu halaman ini, gitu ya. Oke, ini mungkin saya copy saja ya, saya gandakan ya, saya gandakan saja supaya bisa kita punya record yang banyak nanti. Oke, seperti ini, katakanlah seperti ini sudah kita buat. Lalu sekarang ini listnya sudah kita buat. Bagaimana caranya untuk menampilkannya ke body ya, ke body dari aplikasi kita ya. Jadi nanti kita panggil ya record ini. Nah, kita kembali ke ini tadi, ke bagian list view buildernya. Nah, ini kita turunkan dulu. Oke, tutup kurungnya juga kita turunkan. Nah, supaya semua record dari array ini bisa terbaca nanti, maka kita harus buat di sini item count-nya. Nah, bagaimana caranya untuk menambahkan jumlah dari keseluruhan record dari array si mahasiswa ini? Maka kita tinggal sebutkan nama array-nya. Tadi kita buat mahasiswa, kemudian titik length. Nah, ini jadi dengan perintah length ini, maka dia akan menghitung otomatis berapa jumlah record yang ada di dalam array si mahasiswa ini. Oke, nah itu gunanya nanti si item account ini. Nanti gunanya item account ini gunanya untuk apa namanya ya, supaya program kita ini tahu berapa banyak
item yang akan ditampilkan ya di list view kita. Oke, sekarang item buildernya ini kita buat seperti ini. Buka kurung, tutup kurung, kemudian buka kurung kurawal, nanti tutup kurung kurawal. Kita enter, tutup kurung kurawalnya di sini, kemudian di dalam kurung biasa tadi kita isi dengan buildernya. Jadi build context, ya, kita pilih yang ini, kemudian konteks, ya, konteks, kemudian koma, kita buat di sini index. Oke, nah konteks ini nanti fungsinya untuk menampung tampilannya, indeks ini untuk membaca urutan dari record dari array kita. Oke, ya, seperti ini. Kemudian di bawah ini di dalam kurung kurawalnya kita buat di sini return. Oke, nah return ini untuk menampilkan recordnya ya. Jadi tinggal kita buat, kalau misalnya di list view ini kita akan menampilkan sebuah teks, widget teks ya, dimana widget teks itu isinya adalah record dari array kita ini. Berarti tinggal kita buat seperti ini, teks. Nah kemudian kita panggil tadi nih array ini. Bagaimana caranya? Nah, kita sebutkan dulu nama arraynya, mahasiswa. Kemudian tinggal kita buat indeks. Oke, seperti ini ya. Ini titik koma. Jadi teks mahasiswa indeks. Jadi kita akan menampilkan record dari si mahasiswa ini berdasarkan urutannya, indeksnya, gitu ya. Nah indeks ini tadi kan kita sudah buat di sini ya, di item buildernya. Ini mungkin kalau kita perbesar hurufnya boleh ya, kita buat di sini koma. Kemudian style teksnya akan kita atur, hurufnya akan kita perbesar sedikit ya. Ya, font size-nya mungkin kita buat 30 seperti ini. Jadi mungkin kita tambahkan konstanta. Oke, coba kita jalankan dulu. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, bisa kita scroll ya. Jadi ini kelebihan kalau kita gunakan list view ya. Kalau isi atau objek-objek yang kita tampilkan di dalam bagian body itu melebihi kapasitas halaman ya, maka itu bisa di scroll kalau memang kita gunakan list view. Oke, ini tampilannya seperti ini saja, mungkin sederhana. Kalau kita bisa kalau kita buat menarik bisa saja ya. Tinggal kita buat seperti ini. Ini tadi record ini tadi, atau teks dari ini tadi ya, ini ya, bagian perintah ini tadi. Ini akan kita masukkan di dalam sebuah widget lain ya. Misalnya container atau yang lain. Jadi kita bungkus ini, kita tempelkan ini tulisan ini. Kita tempelkan dulu dia ke sebuah kotak misalnya, sehingga ini nanti agak lebih menarik ya. Nah bagaimana caranya? Nah kita buat seperti ini. Mungkin kalau manual ya kita buat saja, atau supaya lebih cepat. Oke, manual sajalah, ini kita turunkan dulu. Bagian returnnya ini kita isi dengan card. Jadi kita akan menampilkan tulisan ini tadi atau record ini ke dalam sebuah card ya, seperti ini. Oke, card ini bisa kita fungsikan dia, bisa kita tempelkan ke dia objek yang lain dengan menggunakan child. Oke, nah apa childnya? Childnya adalah ini. Nah yang ini tadi kita kopikan ke sini. Oke ya, kita jadikan sebagai childnya si card. Ini bukan titik koma ya, kita hapus titik komanya. Harusnya titik komanya nanti di sini karena dia sudah menggunakan atau dibungkus oleh widget card. Oke, seperti ini. Nah, coba kita simpan. Nah, dan kita lihat di sini hasilnya seperti ini. Jadi ini seakan-akan tulisan ini sudah berada di dalam kotak. Nah, kalau misalnya kotak ini kita perbesar, nanti boleh saja ya kita tambahkan besarnya atau kita warnai. Ya, misalnya kan ini bagian card ini kita warnai ya. Nah, kita buat misalnya colornya kita buat yellow misalnya. Colors kemudian yellow seperti ini. Coba kita simpan. Nah, ini nanti akan berwarna merah ya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kalau misalnya kita gunakan seperti ini, maka ya modelnya seperti ini saja. Tapi kita inginkan nanti di bagian kirinya ini ada icon, di bagian kanan juga ada icon. Mungkin kita tambahkan tulisan yang lain. Nah, kita boleh gunakan tile ya, list view tile ya, list stylenya ya. Bukan langsung seperti ini. Kalau ini kan langsung ya.
teks ini langsung kita tempelkan ke bagian cardnya. Nah, tetapi nanti model lainnya boleh kita buat seperti ini. Ini kita turunkan dulu. Kita masukkan nanti dia ke dalam tile ya. Nah, yang jadi childnya itu kita buat seperti ini, list tile. Nah, di sini si list view itu kan punya list tile ya, seperti ini. Oke, buka kurung tutup kurung. Kita turunkan tutup kurungnya. Kita buat di sini. Kalau list tile ini dia punya ini ya. Dia punya list tile itu dia punya apa ya? Dia punya title, dia punya subtitle, ya. Kemudian dia punya leading, dia punya trailing. Jadi kita bisa memanfaatkan ini trailingnya, ada L-nya di sini. Kita bisa memanfaatkan properti ini untuk memodifikasi ini tadi, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita buat di sini dulu list style-nya ini. Mungkin kita gunakan yang pertama title-nya. Oke, title. Nah, title-nya adalah yang ini tadi, teksnya ini. Jadi kita mau menampilkan ini sebagai titelnya ya, Budi Agus recordnya ini tadi. Oke, saya cut lagi nih, saya jadikan sebagai titelnya. Oke, saya hapus dulu komanya ya, seperti ini. Oke, kita buat koma di sini ya, karena nanti kita akan buat subtitlenya lagi. Oke, coba kita simpan dulu ini. Sudah kita jadikan dia sebagai list style. Nah, modelnya jadi seperti ini. Oke. Nah, mungkin di apanya ini ya, di apa namanya, karena ini kita tambahkan ini apa namanya, elevationnya ya, elevation ya, seperti ini. Kita buat saja nilainya misalnya 10. Kemudian shadow colornya supaya berbayang nanti sedikit, shadow colornya kita buat colors titik, kita buat saja misalnya red. Oke, coba kita buat ya, kita jalankan. Nah, ini agak berbayang ya di belakang seperti ini. Oke ya. Nah, berikutnya kita tambahkan tadi di sini sudah kita gunakan title. Kemudian coba kita tambahkan subtitlenya. Subtitle. Oke ya. Nah, subtitlenya cukup kita tampilkan saja teks ya, teks. Kemudian kita buat saja nama lengkap Anda. Ya. Nah, coba kita simpan ini. Nah, kita lihat nanti dia berada di bawah ini ya, di bawah title-nya. Jadi title yang tadi ini yang di atas tulisan Budi Agus. Nah, ini tadi tulisan Budi dan Agus ini dan Wat ini kan, dan yang lainnya kita ambil dari recordnya ya, record dari array mahasiswa. Kemudian subtitlenya kita buat sendiri. Tapi kita inginkan misalnya bagaimana supaya di sini ditulis lagi nama lengkap Anda adalah Budi. Nah, yang ini diambil dari sini. Kalau di sini nanti berarti nama lengkap Anda adalah Agus. Oke, berarti tinggal kita gabungkan ya string ini tadi. Ya, nama lengkap Anda adalah string ini kita gabungkan lagi dengan ini ya, record dari mahasiswa. Jadi tinggal kita buat di sini operator penggabungan tambah. Kemudian kita sebutkan sumbernya dari mana kita ambil gabungannya, dari record dari array mahasiswa yang ditampilkan berdasarkan indeksnya. Nah, seperti ini ya, mahasiswa ya, ini. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti nama lengkap Anda adalah dibaca record mahasiswa mulai dari record pertama sampai selanjutnya. Kita coba simpan ya. Nah, kita lihat di sini sudah ada ya. Jadi ini Budi, nama Anda adalah Budi, nama Anda adalah Agus, nama Anda adalah ini, dan selanjutnya sampai seterusnya. Ya, seperti itu caranya ya. Ini kita sudah belajar bagaimana menggabungkan variabel array dengan string yang biasa. Oke, ini kita sudah menggunakan title dan subtitle ya. Sekarang coba kita tambahkan lagi apa namanya, icon yang ada di sebelah kiri ya. Itu disebut dengan leading. Oke, leading di sini boleh kita gunakan icon ya, tapi di sini kita gunakan coba circle avatar. Nah, ini ya circle avatar. Jadi agak apa namanya, gambar bulatan ya, circle avatar. Kemudian circle avatarnya kita isi dengan teks nantinya ya, bisa juga gambar nanti. Jadi kita tinggal buat di sini child, kemudian teks. Nah, teksnya kita ambil dari ini tadi, mahasiswa ya, mahasiswa indeks ya. Kalau memang kita inginkan yang tampil di situ adalah teks dari si array mahasiswa. Di mahasiswa indeks. Oke, seperti ini ya. Childnya adalah teks dari array si mahasiswa. Coba saya simpan dulu. Nah, akan tampil seperti ini.
Tapi yang kita inginkan di sini, kita cukup mengambil satu karakter saja dari awal namanya ya, jangan semua. Jadi tinggal kita tambahkan di bagian ini tadi, mahasiswa ya, index. Kemudian kita tambahkan array 0. Nah, seperti ini ya. Jadi dia mengambil 0 ini, maksudnya dia mengambil posisi karakter ke 0. Coba saya simpan lagi. Nah, ini dia jadinya. Seperti ini ya. Jadi kalau ini tadi Budi, maka dia ambil karakter ke nolnya adalah Budi. Kalau kita bicara array ya, yang 0 ini adalah indeks ya, indeks atau urutan karakter. Jadi array itu urutannya dimulai dari 0 ya. Jadi ya misalnya Budi ini array ke 0, array ke 1, huruf D ini adalah array ke 2, I ini adalah array ke 3 ya. Jadi dia mulai dari 0 urutannya. Oke. Nah, ini ya untuk menampilkan ini. Kemudian kita tambahkan satu lagi, kalau di sebelah kanan dia namanya trailing. Nah, trailingnya kita gunakan di sini icon yang berbentuk tombol ya, yang bisa nanti diklik. Nah, ini namanya di sini icon button. Nah, ini ya icon button, kita pilih yang ada kurungnya ya, kurung dan tutup kurung, supaya fungsi yang ada di dalamnya nanti langsung terbentuk. Oke, seperti ini. Jadi di dalamnya dia butuh on press, kemudian ada ikonnya. Ya, seperti ini ya. Kita turunkan seperti ini. Ikonnya ya tinggal kita ambil dari icon ya. Icon, kemudian icons, kita search saja ya ikonnya yang sudah disediakan oleh Flutter ini, misalnya detail ya. Apa misalnya ya? Open ya. Coba ada open kah? Atau search. Nah, ini ada search. Ya, jadi kita inginkan nanti kalau diklik, nanti tombol yang ada di sebelah kanan ini, trailingnya ini, dia akan membuka halaman yang baru. Oke, ini ya search. Kemudian bagian on press-nya coba kita matikan saja dulu. Nanti akan kita buat fungsinya atau codingnya ya, ketika diklik itu apa yang dilakukan. Nah, kita buat saja seperti ini, buka kurung tutup kurung, buka kurung kurawal. Oke, nah nanti coding ketika kita klik tombolnya nanti kita buat di sini. Oke, coba kita simpan dulu. Nah, ini sudah ada ya. Nah, cuman ini kan belum ada halaman yang terbuka ya. Karena kenapa? Karena codingnya belum kita isi. Nah, di sini belum kita isi. Ya, nanti kita akan buat codingnya di sini. Ya. Nah, untuk membuat codingnya itu kita harus siapkan satu halaman, karena kita inginkan ketika kita klik ini maka terbuka halaman yang baru, maka kita siapkan halamannya. Gitu ya. Jadi untuk menambahkan halamannya, kita ke explore project kita tadi. Kita kebetulan di sini ya sudah saya tambahkan ya, di bagian folder library ini, lib ini sudah saya tambahkan satu file ya. Ini detail mahasiswa. Artinya ketika saya klik ini nanti maka kita ingin menampilkan desain dari detail mahasiswa ini. Ya, oke. Mungkin ini saya hapus saja lah dulu ya. Hapus. Kemudian kita tambahkan filenya. Jadi pastikan ya sebelum menambahkan filenya, pastikan Anda pilih yang lib ini, folder lib. Kemudian kita pilih di sini new file. Kita buat nama filenya saja detail underscore mahasiswa .dart. Jangan lupa kita harus tambahkan titik .dart karena ini ekstensi dari file yang kita tambahkan. Kita enter saja. Nanti akan ditampilkan di sini satu file baru. Nah, disinilah kita ketik coding untuk menampilkan detail dari mahasiswa. Nah, seperti biasa ya, codingnya di sini kita tinggal tambahkan import. Ya, import, kemudian package, kemudian Flutter, kemudian material.dart, titik koma. Oke, setelah kita tambahkan ini, maka di bagian berikutnya kita tidak perlu menambahkan void main ya, karena file ini bukan merupakan file yang kita panggil sebagai layar utama atau home ya. Kecuali tadi kalau misalnya di main.dat tadi, karena ini file yang pertama sekali kita tampilkan di emulator kita nanti, atau di aplikasi di ketika kita install ya, atau ketika kita jalankan, ini adalah file yang pertama sekali dijalankan, maka kita perlukan konstruktor ini void main. Tapi karena main.dat ini bukan merupakan file utama yang ditampilkan, maka tidak perlu di sini kita buat void mainnya. Nah, kita tinggal langsung membuat kelas desainnya di sini. Ya, jadi tinggal kita panggil jenis dari widget yang kita gunakan, nanti kita ketik saja st, kemudian
kita pilih nanti jenis widget yang kita gunakan. Katakanlah kita gunakan yang stateless yang ini. Oke, langsung saja kita buat nama kelasnya. Misalnya kita buat desain detail mahasiswa seperti ini. Jadi ini nama kelasnya, kemudian nama filenya adalah detail mahasiswa. Kemudian di bagian returnnya ini, di bagian returnnya mungkin kita buat saja ya file yang sederhana ya, tampilan yang sederhana. Kita tampilkan saja sebuah teks nanti. Teksnya kita buat di tengah-tengah layar ya, tengah-tengah halaman ya, atau di tengah-tengah form. Jadi kita gunakan di sini center. Kemudian supaya di widget center ini bisa kita tempelkan sebuah teks, maka kita gunakan di sini child. Oke, kemudian kita tambahkan widget teks. Teksnya yang kita tampilkan apa? Kita tuliskan saja di sini, misalnya ini halaman detail ya, detail mahasiswa. Oke, mungkin kalau kita tambahkan style hurufnya, ukurannya misalnya ya, kita tinggal tambahkan style ya, style, kemudian size nya ya, font size, kita buat saja size nya misalnya 30 ya. Oke, seperti ini. Oke, mungkin saya rapikan dulu. Oke, supaya hilang warna garis birunya ini, mungkin kita perlu tambahkan perintah const di bagian center ya. Nah, sehingga seperti ini kita hanya menampilkan tulisan ini saja ya di halaman desain mahasiswa ini nanti, atau di file detail mahasiswa. Oke, kalau sudah, ini kita simpan saja filenya, kemudian nanti kita kembali ke main.dat. Nah, supaya file ini tadi ya, detail mahasiswa ini bisa kita atau bisa diakses oleh main.dat ini nanti, maka nama file detail mahasiswa ini, nama file ini harus kita import ke main.dat-nya, jadi file main.dat. Nah, caranya sama seperti di atas tadi ya, kita tambahkan import di bagian import ya, kita letakkan di bagian import. Nah, untuk mengimport file itu kita buat di antara tanda petik itu titik slash garis miring ya. Nah, kemudian biasanya kalau sudah kita buat titik slash ini, maka akan ditampilkan nama-nama file yang ada di dalam folder folder lib kita tadi ya. Di folder lib ini akan ditampilkan ya ketika kita buat import titik slash ya. Jadi ada dua tadi sudah kita buat ya. Ini akan ditampilkan seperti ini. Jadi kita pilih yang kita import itu yang ini, detail mahasiswa.dat. Oke, kita pilih seperti ini. Kemudian kalau sudah kita pilih seperti ini, berarti sekarang file main.dat ini dan file detail mahasiswa sudah saling terhubung ya. Sehingga kalau misalnya dari main.dat ini, file main.dat ini ingin mengakses kelas-kelas yang ada di detail mahasiswa ini, sudah bisa ya. Kalau file detail mahasiswa ini sudah kita importkan ke file main.dat. Oke ya. Jadi kalau sudah seperti ini, berarti kita tinggal pergi ke trailingnya tadi. Kita mau kasih perintah ketika kita klik tombol icon yang ada di sini, maka dia memanggil desain dari file detail mahasiswa. Nah, tadi kan perintahnya ada di sini ya, trailing. Ini trailing ya namanya. Kemudian ketika kita klik, berarti di event on press ini apa yang terjadi ya. Jadi yang terjadi kita memanggil desain dari detail mahasiswa. Nah, perintahnya untuk menampilkan halaman itu kita tinggal membuat perintah navigator atau push. Oke, kita pilih yang ada dalam kurung ini supaya fungsi yang ada di dalamnya nanti bisa di create otomatis ya. Ya, seperti ini. Jadi dia butuhkan navigator titik push konteks. Konteksnya apa? Dia perlu route-nya di sini ya. Halaman yang mau dipanggil apa. Nah, jenis route-nya kita gunakan di sini terlebih dahulu material page route ya. Ini yang otomatisnya kita gunakan ya. Kalau tidak muncul pilihannya, bisa ditekan Ctrl Shift. Nah, kita gunakan yang ini ya, material route yang ada ininya ya, fungsinya. Oke, nah ketika kita pilih material route page route ini, maka dia butuhkan buildernya. Nah, buildernya tinggal kita buat seperti ini. Kita hapus builder yang di garis bawah merah karena ini ya yang akan kita buat ya.
kita buat di sini konteks. Nah, dari pilihan ini konteks yang kita gunakan adalah yang ini, yang ada tanda panahnya ini atau anonymous function ya. Ini. Oke, kita pilih yang itu, kemudian tinggal kita ketik di sini nama kelas dari file detail mahasiswa tadi. Ini kalau kita buka tadi file detail mahasiswa, nama kelasnya kan ini desain detail mahasiswa. Jadi ketika kita panggil halamannya itu yang kita sebutkan bukan nama filenya ya, tetapi nama kelasnya. Nama filenya itu tadi sudah kita importkan ke material dat kita. Ya, di sini tadi sudah kita import ya di bagian ini tadi. Sehingga kalau sudah kita importkan di sini, ketika kita panggil nama kelasnya, maka sudah secara otomatis sudah diketahui ya bahwa kelas itu ada di file yang sudah kita importkan di sini. Jadi detail mahasiswa. Oke, kita lengkapi tadi codingnya. Tinggal kita ketik di sini nama kelasnya. Tadi nama kelas dari detail mahasiswa itu adalah desain detail mahasiswa. Oke, tinggal kita buat di sini const kemudian desain ya. Desain detail mahasiswa ini. Oke, seperti ini. Kemudian di penutup kurungnya ini di akhir perintahnya kita buat titik koma. Oke, mungkin ini terlalu panjang supaya agak kelihatan semua. Saya format terlebih dahulu sehingga seperti ini. Jadi di training tadi perintah ketika kita tekan button icon ini, masing-masing icon ya, maka akan dilakukan proses pemanggilan terhadap file atau halaman yang baru. Jadi perintahnya ini navigator titik push konteks material page route-nya, dia butuhkan buildernya adalah konteks yang akan dibuild apa? Kelas dari yang bernama desain detail mahasiswa yang ada di file detail mahasiswa. Oke, seperti itu ya. Coba kita jalankan dulu. Kita simpan, dia dilakukan proses hot restart. Nanti kita lihat hasilnya di emulator. Oke, baik, ini hasilnya. Coba kita klik icon button ini ya. Kita klik. Nah, ini sudah berhasil ya. Dia akan memanggil halaman yang ini tadi, detail mahasiswa. Dimana di detail mahasiswa ini tadi desainnya isinya adalah ini, tulisan ini ya, ini halaman detail mahasiswa yang ini. Oke, nah ini ada tombol backnya ya, bisa kita klik ini untuk kembali ke halaman sebelumnya. Oke, yang ini misalnya kita klik, maka dia akan memanggil halaman detail mahasiswa ini. Oke, jadi sudah semua ya. Coba kita scroll. Oke, sudah bisa. Oke, nah itu penggunaan ya dari kalau kita mau memanggil halaman yang lain ya melalui sebuah tombol ya. Kebetulan di sini tombol yang kita gunakan adanya di sebuah item list view ya, seperti ini. Nah, ini nanti perintah ini boleh ya kita gunakan untuk memanggil halaman yang lain melalui tombol atau button yang kita buat atau item-item dari sebuah list ya yang mungkin kita letakkan di drawer, boleh menggunakan ini kalau memang kita ingin memanggil halaman yang lain. Ingat tadi yang kita tuliskan di sini adalah nama kelasnya ya, nama kelas dari halaman yang kita panggil ya. Nah, itu ya kalau memang kita gunakan yang list view si builder. Nah, satu lagi sebenarnya ada list view yang memiliki separator ya atau separated. Separator itu maksudnya pemisah ya, pemisah antara item-item ini ya. Jadi bisa kita desain ya pemisahnya ini nanti seperti apa. Nah, namanya itu adalah list view separator atau separate ya. Nah, coba kita implementasikan. Ini mungkin kita nonaktifkan dulu, kita blok mulai dari body ini mulai dari body ya sampai ke penutup scaffold ya, sampai ke penutup scaffold ya. Jadi mulai dari body sampai ini ya, list view builder ini kita nonaktifkan dulu. Caranya kita tekan tombol kontrol kemudian garis miring. Oke, nanti kalau kita aktifkan lagi, kita blok, kemudian kita tekan kontrol garis miring. Gitu ya, seperti itu. Oke, jadi kita bentuk lagi ya di bawah ini body. Nah, di bodinya itu yang kita gunakan adalah list view separate ya. List view separated ini ya, ini.
Oke, jadi di sini dia butuhkan yang ini ya. Ada item buildernya, kemudian ada separatornya, kemudian ada item countnya. Oke ya, coba kita rapikan dulu. Ini mungkin kita turunkan ke bawah, kemudian separator buildernya juga kita turunkan, item countnya juga kita turunkan, penutup kurungnya dan komanya juga kita turunkan. Nah mungkin apa namanya, item buildernya saya kasih di atas ya, karena ini nanti sintaksnya pendek. Kemudian separatornya juga kita buat saja di atas. Oke, jadi item count ini dan item builder khusus untuk separatednya ya, itu sama dengan di list view builder ya. Jadi kalau kita lihat tadi item countnya dia butuh berapa jumlah record yang ada di dalam array mahasiswa ya. Kemudian item buildernya juga nanti sama ini semua ya, sama ya semua ya, tinggal kita copy saja nanti yang ini. Oke, kita lengkapi satu-satu dulu. Untuk item countnya sama dengan ini tadi, jadi tinggal kita sebutkan apa namanya, nama arraynya, kemudian length, kita gunakan fungsi length. Oke, mahasiswa, nama arraynya tadi, kemudian length. Jadi ini fungsinya untuk mengambil berapa total record yang ada di dalam array si mahasiswa, atau berapa jumlah item ya yang ada di dalam array mahasiswa. Separatornya, separator builder ini fungsinya sebagai pemisahnya. Jadi pemisahnya itu kita buat apa? Misalnya kita buat teks, atau kita buat gambar, atau kita buat misalnya container, boleh saja. Jadi tinggal kita muat nanti di dalam separate builder. Ini ada koma dulu, jadi mahasiswa titik length, koma, karena ada perintah berikutnya ya. Kemudian separator buildernya ini kita hapus saja, kita buat di sini konteks dalam kurung ya, konteks, kemudian koma index, kemudian kita buat buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, kita enter. Begitu juga yang item builder, jadi item buildernya sebenarnya sama ya dengan yang ini tadi, sebenarnya bisa kita copy saja yang ini ya, tapi nanti kita lengkapi itu yang ini dulu. Separator buildernya kita lengkapi, apa pemisahnya, jadi tinggal kita buat di sini return, kemudian pemisahnya misalnya kita buat sebuah container, jadi tinggal kita buat di sini container ya. Kemudian ini nanti kita buat container, penutup kurungnya ini kita tambahkan titik koma, kemudian kontainernya mungkin kita buat saja ini misalnya ya teks ya, teks, ini child dulu ya, child, kemudian teks, kita buat saja teks misalnya ini pemisah item. Oke, kita buat saja seperti ini. Kemudian item buildernya sama dengan yang ini tadi ya, yang ini itu ya. Jadi mungkin bisa kita copy saja yang ini ya, mulai dari item buildernya, atau kita buat seperti inilah. Kita lengkapi dulu ini item buildernya tadi, kita buat di sini konteks, koma index, sama seperti tadi ya, index, kemudian buka kurung, tutup kurung, kita enter, kemudian di sini ada return. Oke, nah jadi sekali lagi ya, ini item countnya untuk mengambil jumlah record dari si array mahasiswa, kemudian separatornya adalah untuk membuat pemisahnya. Tadi untuk pemisahnya ini boleh teks, boleh container, boleh gambar, atau yang lain-lain boleh ya. Kemudian item buildernya adalah untuk menampilkan item-itemnya ke dalam list view. Nah ini kita tinggal copy saja tadi yang bagian return ya, nanti penutup card. Coba kita copy saja sampai kemari, kemudian kita letakkan di bagian mulai dari return ya. Oke, yang ini. Oke, kita nonaktifkan ini pemisahnya ini, kita tekan, kita blok ya semua seperti tadi, kemudian kita tekan kontrol garis miring. Oke, seperti ini. Oke, sudah. Oke, saya rapikan dulu, kontrol klik kanan, kemudian format dokumen. Oke, sudah ya. Jadi item buildernya sudah kita lengkapi karena sama dengan si list view builder tadi, jadi tinggal kita copy paste saja. Kemudian pemisahnya juga tadi sudah kita buat, item count-nya juga sudah kita lengkapi, tinggal kita simpan dan kita lihat nanti hasilnya seperti apa.
Nah, ini sudah ada ya, di setiap itemnya sudah ada ya pemisahnya. Ini pemisah item di teks ini tadi. Jadi tambahannya sebenarnya ya hanya ini, hanya separator ini di list view separated. Ya, hanya pemisah, hanya tambahannya ada pemisah saja. Atau kalau ini misalnya kita ganti, kita hapus child ini, kemudian kita manfaatkan kontainer ini sebagai pemisahnya. Jadi tinggal kita buat seperti ini. Kita buat warna dari kontainernya terlebih dahulu. Kita gunakan saja red, kemudian width-nya kita gunakan saja double, kemudian double infinity. Double infinity ini maksudnya lebarnya itu ya sama dengan lebarnya si layar ya. Kemudian height-nya, nah height-nya ini mungkin agak kita perbesar ya. Kita gunakan saja misalnya 10 ya. Nah, coba kita save. Nah, ini yang height-nya itu tadi ini ya, 10 itu ya, yang ini ya, yang warna merah. Tadi kontainernya kita buat warna merah. Atau kalau kurang tinggi ya jaraknya, boleh kita tambahkan ini jadi 20 misalnya. Nah, ini ya semakin berjarak ya. Ya, atau kita buat saja 30 juga terserah. Nah, ini semakin berjarak. Ini ya. Nah, ini contoh penggunaan dari list view separated ya. Mungkin ini kita kembalikan 10 saja ya, jaraknya. Nah, seperti ini. Oke, jadi itu ya. Jadi ada dua yang sudah kita gunakan di sini ya. Ada tadi list view builder ya. Kemudian ada list view separated. Ya, bedanya kalau list view separated itu dia menggunakan separator atau pemisah ya. Ya, sebenarnya sih tadi di item builder sudah ada berpisah juga ya di item-item ini, cuman kita tidak bisa mendesain pemisahnya itu separator ya. Tapi kalau menggunakan list view separated kita bisa mendesain separatornya ini atau pemisahnya. Oke ya, saya pikir seperti itu ya untuk menggunakan list view ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.